sikap teliti itu tidak hanya pada financial wisdom, tapi juga dalam menentukan strategi. Kita juga harus bersikap setiti ketika memilih atau memilah, juga ketika harus memihak pada sesuatu. Ketika kita harus memilih mana yang harus kita ambil, itu harus mendasarkan pilihan kita pada informasi yang valid. Jangan mendasarkan pilihan kita pada informasi yang hoax. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Yang sedang sakit segera disembuhkan dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, sudah beberapa hari saya tidak menyapa teman-teman semua. Sore ini saya ingin sedikit cerita. Saya punya seorang paman. Jadi paman ini terbilang sukses dari muda. Jadi dia sukses sejak usia masih muda. Dia ini seorang pengusaha yang menfokuskan usahanya pada UMKM, yaitu pada industri rumah tangga atau home industry. Meskipun pada cerita selanjutnya tidak lagi menjadi home industry karena kemudian cukup besar usahanya ya. Tapi awalnya adalah home industry yang hanya mempekerjakan 2-3 orang tukang kayu, kemudian dia sendiri dan dibantu oleh istrinya. Pada awalnya seperti itu. Teman-teman, kebetulan sekali beliau ini memulai usahanya, merintis usaha ketika Pak mantan menteri namanya Pak Abdul Latif. Ya, kalau teman-teman seusia saya atau lebih tua dari saya pasti tahu dulu di zamannya Pak Soeharto ada Menteri Ketenagakerjaan, ya pernah jadi Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya juga Pak Abdul Latif ini. Kebetulan ketika paman saya ini merintis pekerjaan, merintis usaha, pada saat yang hampir bersamaan juga Pak Abdul Latif ini sukses mendirikan Sarinah. Jadi ya cerita di balik itu panjang ya. Pak Abdul Latif sendiri dulunya seorang karyawan Sarinah yang kemudian belajar ke Jepang. Belajarnya dikirim oleh Sarinah, tapi hasil dari belajar dari Sarinah ini kemudian mau di aplikasikan di dalam pemasaran, sistem pemasaran Sarinah, tapi atasannya tidak berkenan. Kemudian dia mendirikan saingannya. Jadi gitu. Dia mendirikan PT-nya sendiri, juga dinamai ada kata Sarinah di antara nama yang agak panjang. Saya tidak hafal namanya, tapi ceritanya seperti itu. Ya, paman saya ini adalah salah satu supplier yang bisa dikatakan paling besar karena dia mensuplai paling besar di antara supplier-supplier yang lain. Mensuplai apa? Kerajinan kayu, teman-teman. Jadi dia membuat kaligrafi, kemudian diukir, kemudian dikirim ke Sarinah untuk dijual di sana. Sarinah yang saya maksud adalah toko serba ada Sarinah Tamrin ya teman-teman, Jakarta Pusat itu. Paman saya ini seumur hidupnya adalah seorang pengusaha yang mensuplai toko itu, dan dari situ dia bisa mencapai kesuksesannya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya memulai karir usaha bisnis di bidang furniture dulu, ketika umur saya juga masih sangat muda, ketika umur saya 20 tahun, dan
tahun 97 saya kemudian ketika itu saya lumayan akrab dengan paman saya yang satu ini. Ya mungkin karena kami sama-sama pengusaha sehingga omongan-omongan kami nyambung. Ada satu hal yang dipesankan kepada saya oleh paman saya ini, karena beliau sudah punya rentetan pengalaman yang begitu panjang. Kemudian saya baru mulai, dan ketika mulai saya jatuh bangun nggak karu-karuan ya. Suatu saat saya dikasih nasihat, ada 4 hal untuk saya perhatikan sepanjang hidup saya di dalam membangun usaha supaya mencapai kesuksesan seperti yang saya bayangkan dicapai oleh paman saya ini. Nah, kebetulan paman saya sekarang sudah meninggal, jadi mudah-mudahan ini saya tularkan kepada teman-teman. Nanti siapa yang akan memakai ilmu ini, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah buat paman saya ya. Oke, teman-teman, ada 4 hal supaya seseorang pegang dengan serius dan dilaksanakan sepanjang karir usahanya supaya kesuksesan bisa dicapainya. Yang pertama adalah, ini dalam bahasa Jawa karena beliau ini Jawani banget ya. Beliau mengatakan ada 4 hal. Yang pertama gemati, yang kedua setiti, yang ketiga hati-hati, dan yang keempat noleh buri. Ini kalau bukan orang Jawa tentu akan bingung sendiri ini mendengar kata-kata ini. Karena orang Jawa pun juga tidak jarang yang tidak mengerti. Yang pertama gemati. Gemati itu artinya perhatian, teman-teman. Apapun yang kita kerjakan harus kita kasih perhatian yang besar. Apapun yang sedang kita programkan, apapun yang sedang kita canangkan untuk usaha kita, apapun yang sedang kita rancang, dan setiap prosesnya harus kita perhatikan dengan seksama. Harus kita beri perhatian yang lebih. Kita harus fokus terhadap apa yang kita targetkan. Itu. Gemati adalah itu. Gemati itu setiap hal yang kita kerjakan, kita kasih perhatian. Meskipun seseorang yang berbisnis receh, misal nih, jualan lombok sayur, itu kan tidak besar nilainya. Tapi ketika dilakukan secara gemati, duit 1.000 dikumpulkan, 500, keuntungan 500 dikumpulkan, seterusnya dia akan mendapatkan satu hasil yang besar. Karena sebenarnya uang kecil kalau dikalikan kuantiti yang besar, tentu hasilnya juga besar. Begitu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah setiti. Setiti itu paman saya mengatakan teliti, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Nah, teliti, penuh pertimbangan, dan bijaksana ini dalam beberapa hal, teman-teman. Minimal dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam financial wisdom atau kebijakan keuangan. Di dalam memperlakukan financial, seorang pengusaha harus memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan perusahaan. Jangan dicampur-campur. Tidak sedikit orang yang karena baru memulai, ada duitnya cuma segitu, kemudian ya keuntungannya ya dimakan, ya keuntungannya dipakai untuk usaha, modalnya kadang-kadang dipakai untuk survive, dan lain sebagainya. Nyampur-nyampur, tidak dipisah. Padahal seharusnya kalau kita punya modal 2 juta, 1,5 juta untuk usaha, yang 500-nya untuk survival. Harus seperti itu. Jadi dipisahkan, jangan dicampur-campur. Jadi mana yang kita pakai untuk usaha, tidak boleh diintervensi untuk kepentingan selain usaha, meskipun itu sangat urgent. Dan dari hasil usaha nanti, nah baru boleh nanti dipisah-pisah, mana yang untuk apa, pos-posnya dipisah. Jadi, tapi modal ini jangan sampai dikurangi. Kalau bisa terus ditambah. Kalau Anda menonton satu video nanti,
Ada banyak contoh-contoh konten-konten yang bisa memberi Anda pandangan yang lebih jauh tentang hal ini. Ada begitu banyak para pengusaha muda yang baru memulai, tapi kemudian dia sukses, tidak perlu waktu lama karena apa? Dia sangat disiplin di dalam memperlakukan financial wisdom ini. Kemudian setiti dalam menentukan strategi. Yang kedua adalah setiti di dalam menentukan strategi. Bisnis yang kita jalankan ini tak pelak harus memiliki strategi. Jadi tidak ada bisnis tanpa strategi, asal to'oyo gitu. Asal dijalankan itu pasti akan mengalami hambatan-hambatan yang mungkin dia tidak punya solusinya. Tapi kalau bisnis ini kita rancang, kita rencanakan, kemudian kita jalankan dengan strategi-strategi tertentu, kita akan membuat plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Atau istilahnya mungkin winning plan, atau exit plan, dan lain sebagainya. Plan-plan atau perencanaan-perencanaan seperti itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan teliti. Jadi sikap teliti itu ada di dalam tidak hanya pada financial wisdom, tapi juga dalam menentukan strategi. Kemudian kita juga harus bersikap setiti ketika memilih atau memilah, juga ketika harus memihak pada sesuatu. Nah, jadi ini menarik karena kebetulan paman saya ini termasuk seorang politikus yang handal, sehingga ketika menyampaikan pelajaran tentang setiti ini penuh pertimbangan, teliti, bijaksana. Ini beliau mencontohkan begini: ketika kita harus memilih mana yang harus kita ambil, itu harus mendasarkan pilihan kita pada informasi yang valid, pada data yang valid. Ini saya agak kagum dengan paman saya karena beliau ini termasuk angkatan tua, tapi sudah menyampaikan hal-hal seperti ini. Data harus valid. Ini cermin dari bahwa sikap beliau adalah akademis ya, meskipun umurnya juga sudah jauh dari saya. Waktu sekarang juga sudah meninggal. Kalau masih hidup sudah mungkin 90 tahun. Nah, jangan sekali-sekali kita menentukan sikap ketika harus memilih nih, harus memilih jalan atau harus memilih berhenti atau harus memilih wait and see. Kan di dalam bisnis selalu begitu. Jangan mendasarkan pilihan kita pada informasi yang hoax. Ini sangat penting. Karena ketika informasi yang kita pakai adalah hoax, kita hanya didasarkan pada prasangka, maka pilihan kita itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk masa depan kita. Sangat berbahaya untuk kelangsungan usaha kita. Setelah saya renungkan, ternyata yang dipesankan oleh paman saya ini dari yang kedua ya, itu adalah saripati dari firman Allah, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kalian menggunjingkan sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan bangkai dari saudaranya?
tentu kalian jijik melakukannya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat, lagi Maha Penyayang. Teman-teman, awal dari ayat ini kita disuruh untuk menjauhi prasangka. Mengapa? Karena dengan berprasangka kita akan membentuk, prasangka itu akan membentuk pikiran, pikiran itu akan membentuk sikap kita. Dan ketika kita bersikap dasarnya adalah prasangka, maka yang terjadi adalah salah paham. Kalau salah paham bisa bentrok dan akhirnya bisa sampai ke pengadilan, sampai ke baris krim dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, itu supaya dihindari. Jadi setiti itu salah satunya adalah setiti di dalam menyaring informasi, sehingga kita tidak terjerumus pada satu keputusan yang salah. Karena setiap keputusan bagi upaya dalam usaha, dalam bisnis itu adalah sangat penting untuk kelangsungan bisnis kita itu. Kemudian yang ketiga adalah ngati-hati atau hati-hati. Nah, ini kaitannya dua hal, teman-teman. Hati-hati itu dalam menggunakan anggaran. Yang pertama. Dan yang kedua, hati-hati dalam pola pikir, berbicara, dan bertindak. Teman-teman, hati-hati dalam menggunakan anggaran itu terpisah dari tadi yang sudah saya sampaikan, harus memisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan usaha. Di dalam kebutuhan usaha itu sendiri, kita harus berhati-hati di dalam pos-pos anggaran, bahwa sesuatu yang tidak terlalu penting harus dibeli, jangan dibeli. Sesuatu yang bisa diganti dengan sesuatu yang lain, yang gratis misalnya, atau yang lebih murah misalnya, tapi tetap berkualitas baik, maka pakailah. Misal, seseorang ketika membutuhkan mesin bor, kalau memang anggaran belum memungkinkan, dia bisa menggunakan hand drill, gitu. Ya, sedikit waktunya tidak secepat kalau pakai mesin, tapi efisiensi anggaran itu bisa ditahan. Kecuali kalau memang anggaran itu ada. Kalau anggarannya ada, maka itu jauh lebih baik, karena itu mempercepat pekerjaan diselesaikan, efisiensi ada di waktu, sehingga produksi lebih banyak. Nah, hal-hal semacam ini harus benar-benar hati-hati di dalam menentukan. Yang kedua, hati-hati di dalam berpola pikir, di dalam berbicara, di dalam bertindak. Sebanyak mungkin menghindari konflik dengan pihak lain, apakah dengan karyawan atau dengan atasan, atau kalau atasan enggak, karena seorang pengusaha tidak ada atasannya, atau dengan klien. Ini penting sekali. Ada satu buku berjudul You Never Win Against a Client. Anda tidak akan pernah menang melawan klien, gitu, paham ya? Nah, ini di dalam Khazanah Jawa, Khazanah Nusantara, sudah bentuk di dalam peribahasa, bukan peribahasa, ini ungkapan saja, bahwa pembeli adalah raja. Ini idiom ya, pembeli adalah raja. Mengapa? Karena Anda tidak akan bisa berdebat dengan klien dan Anda menang. Itu tidak mungkin. Seseorang klien yang sudah geseh atau sudah bergesekan, atau ada gesekan ide, ada gesekan kepentingan dan lain sebagainya, dengan Anda sebagai produsen atau sebagai supplier atau sebagai apa saja, maka Anda pasti kalah. Maka perlu sekali untuk hati-hati di dalam berbicara dengan klien, atau berpola pikir, atau bertindak. Ini penting, dan bahkan hanya satu titik yang disampaikan paman saya ini saja sudah menjadi sebuah buku. Nah, jadi ini judulnya, tadi saya salah sebut ya. Judulnya adalah You Can't Win a Fight with Your Clients. Nah, dan buku ini ada cukup banyak
rule atau aturan-aturan yang disampaikan oleh penulis dari buku ini, yaitu Tom Marquardt. Oke, teman-teman, itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh paman saya, dan ini selalu saya ingat dan selalu menjadi patokan, dan ini penting sekali karena saya kira sangat logis. Di samping logis, orang-orang di dunia ini juga menggunakannya. Jadi apa? Noleh mburi, teman-teman. Noleh mburi itu ya enggak terus noleh, enggak. Noleh mburi itu memang bahasa Indonesianya adalah mengingat peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Jadi gunakanlah experience atau pengalaman, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Jadi yang disebut pengalaman itu tidak selalu adalah pengalaman kita sendiri, tapi bisa jadi pengalaman orang lain yang dituturkan atau yang kita lihat terjadi. Nah, jadikan itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai rambu-rambu supaya kita tidak masuk pada lubang kesalahan yang sama. Kalau itu berupa kesalahan ya, kadang pengalaman yang berharga itu adalah pengalaman dari kesalahan. Karena apa? Tidak ada orang yang sukses tanpa pernah gagal. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat orang sukses, wah punya segalanya misalnya, dihormati banyak orang, punya masa, punya apa saja yang Anda anggap sebagai kesuksesan, maka itu yang Anda lihat hasilnya. Adapun di belakang itu, dia mencapai posisi itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ada yang belajar seumur hidupnya, ada yang berusaha dari sejak kecil, ada yang sambil belajar dia mencari penghidupan, melatih keuletan, kesabaran, dan keterengginasan, tahu ya terengginas ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Banyak juga orang yang nampak sekarang sukses, padahal di belakang dulu-dulu dia jatuh bangun luar biasa. Tidak sedikit orang yang sampai kehabisan segala-galanya untuk merintis usaha. Itu tidak sedikit. Dan akhirnya mencapai kesuksesan, nah itu penuh dengan pengalaman. Dan pengalaman itu harus terus dijadikan sebagai pengingat supaya ke depan tidak melakukan hal-hal yang sama yang menyebabkan dia gagal. Begitu teman-teman ya. Ini cocok sekali atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seyogianya, sebaiknya seseorang itu melihat apa yang pernah terjadi di masa lampau lighad untuk dijadikan sebagai pelajaran untuk menentukan jalan yang akan ditempuh di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ini sesuai teman-teman dengan apa yang ditinta emaskan di dalam Al-Qur'an. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kita, masa ini adalah masa lalu bagi masa depan kita. Maka upayakan masa ini kita tidak melakukan kesalahan supaya di masa depan kita lebih baik dari apa yang seharusnya kita capai manakala kita melakukan kesalahan hari ini. Kalau kita melakukan kesalahan hari ini, kita harus recovery kan dari kesalahan itu. Kalau kita sudah baik dari sekarang,
kita pakai pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka masa yang akan datang akan jauh lebih baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Selamat sore dan salam sukses selalu.